tidur di dalam ruang. Semoga kita masih diberi syafaatnya hingga di masa nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ahli baik di rumah ini, Ibu Sembiring beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz yang akan segera menyusul. Yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan yang akan juga segera menyusul. Yang saya hormati ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Punya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Maka dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka. Ketika kamu beriktikaf dalam masjid, itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, dalam situasi dan kondisi apapun, hendaknya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan buat kita semua, yang mana nikmat dari Allah yang masih dilimpahkan ataupun dikucurkan pada kita, yaitu berupa nikmat kesehatan dan keselamatan. Kemudian juga nikmat iman dan Islam, serta nikmat keringanan langkah dan peluangan waktu. Hingga kiranya pada malam hari ini, yaitu punggahan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bersyukurlah kita sampai saat ini kita masih diberikannya umur dan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa nanti dengan lancar, dan ibadah kita nanti mendapatkan pahala bagi kita dan juga menjadikan ibadah buat kita semua ibu-ibu. Untuk itu bersyukurlah kita, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena kita masih punya kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah, dan kita akan melaksanakan yaitu kewajiban lagi, yaitu zakat fitrah. Jangan lupa buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan juga selamat berbahagia dalam menyambut bulan Syawal Idul Fitri yang kita nantikan, yaitu hari suci bagi kita semuanya. Dan saya mendoakan semoga kita tetap. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Saya kira hanya demikian dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kepada kita dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di rumah ini, di mana setahun yang lewat tidak di rumah ini, dan setahun yang lewat di rumah ini juga, dan ini lagi kembali ke rumah ini. Dan di sini saya tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Perwiritan, Bapak Ketua STM, dan pada ibu-ibu sekalian datang ke rumah ini, di mana mungkin dulu pun ada kesalahan saya untuk menerima bapak-bapak di rumah ini dan ibu-ibu. Ini saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya akui kekurangan saya banyak sekali. Dan sekarang saya dalam hari ini, di dalam menyambut bulan suci Ramadan, semoga nanti diberi Allah kesehatan kepada kita dan rezeki, sehingga bisa kita bertemu lagi di tahun berikutnya. Dan izin Pak, tadi acara demi acara sudah kami laksanakan, tinggal acara selanjutnya tausiah yang akan dibawa oleh Bapak Ustadz Puji Rahmat P. Dr. MA. Waktu dan tempat kami persilakan. cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini adalah malam ke-28 bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Berarti kita hanya menunggu besok malam. Besok malam adalah malam Jumat. Itu berarti malam ke-29. Hari Jumatnya itu akan dilaksanakan sidang isbat, sidang penetapan kapan awal Ramadan. Berarti kalau sidang isbat menentukan hari Sabtu kita berpuasa, malam Sabtunya tarawih. Tapi kalau kata Kementerian Agama, oh belum nampak bulan ini, berarti kita tarawihnya malam Minggu. Pak Ustadz, tapi ada saudara kita yang sudah menentukan malam Sabtu tarawih, karena tanggal 1 mereka sudah berpuasa. Gak apa-apa, biarin aja. Berbeda itu biasa. Jangan terlalu khawatir dengan perbedaan. Gak apa-apa, yang penting kita ikut sesuai dengan keyakinan. Kalau ibu mau ikut organisasi Muhammadiyah, monggo. Kalau kita misalnya mengikut Kementerian Agama, monggo. Yang penting dua-duanya benar. Ibu juga konsisten, ya, teguh pendirian. Jangan nanti puasa ikut Kementerian Agama, giliran hari raya ikut Muhammadiyah. Nah, ini yang ada nggak yang nggak batal wudhu? Ada. Ya nggak apa-apa. Yang batal wudhu tetap yakinin kalau sentuhan batal. Yang nggak batal wudhu juga tetap yakinin ya bahwasanya bersentuhan dengan suami itu tidak batal. Tapi ada juga satu lagi pendapat, bersentuhan ya kalau bersahwat batal. Tapi kalau nggak bersahwat nggak batal. Ibu yang bersentuhan dengan lawan jenis batal berarti bermazhab Syafi'i. Kalau ibu yang bersentuhan dengan lawan jenis tidak batal berarti bermazhab Hanafi. Siapa yang bersentuhan kalau bersahwat baru batal, tapi kalau nggak bersahwat nggak batal, berarti itu mazhab Maliki. Wow. Lengkap Pak Ustadz ya, lengkap. Yang penting konsisten, teguh pendirian. Jangan nanti kadang batal, kadang enggak. Ya, ala Kang males aku, nggak usah batal lah katanya. Ya, kenapa males wudhu? Ya, nggak boleh. Ya kalau udah meyakini batal ya batal. Tapi kalau meyakini nggak batal, nggak batal. Ya, oh gitu Pak Ustadz, iya. Cuman yang satu lagi itunya bersentuhan lawan jenis. Kata Imam Malik, kalau bersahwat batal. Kalau nggak bersahwat nggak batal. Ada jamaah yang nanya, Ustadz, kalau anak lajang sentuhan sama nenek-nenek, itu kayak mana tuh Pak Ustadz? Batal nggak? Ya, saya bilang anak lajangnya nggak batal, nenek-neneknya batal. Bersahwat, ya nenek-nenek bersentuhan sama anak lajang juga nggak bersahwat. Tapi kalau anak gadis bersentuhan sama kakek-kakek, gimana itu? Kakeknya yang salah. Kakeknya yang batal. Iya, kalau kakek-kakek bersentuhan sama anak gadis itu memang batal itu. Karena kakek-kakek ya itulah udahlah ya, paham lah ya. Tapi anak gadis bersahawatkah bersentuhan dengan kakek-kakek? Tergantung kakek itu naik mobil apa. Ya, kalau dia naik mobil ya kaya raya bersahwat. Tapi kalau enggak. Pak Ustadz, ya maksud saya begini, Bapak Ibu. Kita ini jangan pelin-pelan.
Kadang sana, kadang sini, kadang pendapat ini, kadang pendapat itu, nggak boleh. Sama dengan nanti awal puasa ya. Awal puasa, kalau ikut Kementerian Agama, di sini yang di depan-depan ini namanya kemasan makanan untuk acara unggahan. Untung aja lah dibungkus pakai plastik ini. Ya, kalau enggak dia udah protes nih, kok nggak dimakan-makan aku. Ya kan? Iya. Jadi Pak Ustadz, ini acara unggahan ini Pak Ustadz, ini tradisi, iya. Jangan ibu harap di negara lain ada kayak gini. Ya, Pak Ustadz, di Arab ada nggak unggahan? Mana ada. Ngarepin orang Arab buat unggahan. Mana sempet. Kenapa Pak Ustadz? Karena orang Arab nggak suka buat acara. Sementara orang Indonesia sikit-sikit acara. Saya ditawarin tinggal di Arab, gaji besar, nggak mau aku, Bu. Kutolak. Kenapa? Karena saya punya hobi ceramah. Kalau sempat aku tinggal di Arab, bakal nggak ceramah-ceramah aku. Kenapa? Karena nggak ada acara. Cuman kalau di Indonesia ini lumayan loh. Ya, banyak kali acara. Ya kan Bu? Apalagi mama-mama, inilah Pak, mama-mama inilah penyumbang acara terbesar. Kalau ngarepin bapak-bapak pahit. Ya, bapak-bapak yang diharapkan paling wirid malam Jumat. Itu pun wirid malam Jumat kata ketuanya udahlah nggak usah ngundang ustadz lagi lah, nanti kemalaman. Ya kan? Tapi mama-mama jangankan wirid ya Bu ya, pengajian gang aja pun ngundang ustadz. Betul kan? Iya, bapak-bapak berat. Makanya begitu aku masuk, aku tengok loh kok banyak mama-mamanya ini. Ya, hanya aku yang bingung. Padahal di undangan ini STM bapak-bapak. Loh kok mama-mamanya yang banyak. Ini apa mama-mama mewakili bapak-bapak atau kayak mana? Ya, inilah. Udahlah, nggak usah dibahas lah ya Pak Ustadz. Memang beginilah. Cuman Bu, saya pun heran juga Bu, belajar-belajar, baca hadis, baca ini pendapat ulama. Kenapa ya? Mama-mama ini kok dalam hadis nanti yang banyak di neraka itu ya mama-mama. Aku pun bingung. Dan satu sisi bingung, satu sisi kasihan loh Pak. Ya, karena mama-mama inilah penyumbang acara terbanyak. Ya kalau enggak Bu, apa enggak nganggur ustadz-ustadz di kota Medan ini coba. Kalau enggak ada mama-mama. Makanya saya terus mengingatin ya Bu ya. Setelah saya baca-baca kenapa perempuan banyak masuk neraka itu. Yang pertama, karena banyak perempuan menghilangkan jasa suaminya. Itu yang pertama. Ya, kayak mana enggak? Suami buat kebaikan 100 kebaikan. Ya, tapi dengan satu kesalahan, maka 100 kebaikan dilupakan, satu kesalahan diingat. Saya tanya sama ibu-ibu, kenapa kok bisa 100 kebaikan dilupakan, malah satu kesalahan diingat? Ibu-ibu dengan polos menjawab, ya kalau 100 kan banyak kali loh Ustaz, payah ngingetnya. Ya, tapi kalau satu kan enak ngingetnya. Rupanya ibu-ibu ini memang payah nginget. Ya, tapi yang kedua apa? Karena perempuan nggak bisa jaga mulut. Inilah Bu yang paling besar sebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa yassir umurana wa nawwir qulubana ya Allah binuril iman wal islam wal istiqamah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat, bagikan. Angkat, bagikan. Ini apa kita?